10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari cara membuat daftar terstruktur di dalam PowerPoint ya. Nah, kita lihat dulu untuk tugasnya. Bentuk presentasi berikut dengan ketentuan. Nah, di sini hanya ada ketentuannya text box menggunakan font Times New Roman font size 40. Setelah kita buka PowerPoint, layoutnya kita ganti menjadi blank. Kemudian kita munculkan dulu text boxnya. Kita buka insert text box. Lalu kita gambarkan text boxnya ya. Kemudian kita atur fontnya menjadi Times New Roman. Jadi kita scroll ke urutan T. Kemudian kita menggunakan fontnya 40. Selanjutnya, sekarang kita ketikkan untuk judulnya ya. Untuk judulnya yaitu tata tertib laboratorium komputer terletak di tengah. Jadi kita aktifkan center, lalu kita ketikkan dulu. Setelah itu kita enterkan. Nah, setelah kita enterkan, kita akan melanjutkan pengetikan. Di sini ada daftar terstruktur yang muncul dalam bentuk gambar ya. Dalam bentuk gambar ini merupakan bullets. Jadi untuk menampilkan bulletsnya, kita aktifkan dulu align left supaya berada di kiri. Tombol bullets terletak tepat di atas align left. Ini tombolnya bullets, lalu kita tekan panah ini, panah kecil untuk bullets. Kemudian kita buka bullets and numbering. Nah, kita pilih bentuk yang sesuai. Lalu untuk ukurannya, untuk ukurannya kita perlu melihat lebih jauh lagi ya. Untuk bullets, kotak persegi ini dengan huruf P ini terlihat sama besar. Jadi size-nya harus 100. Tapi apabila bullets-nya ini lebih besar dari huruf P, maka size-nya harus di atas 100. Kemudian apabila bullets-nya lebih kecil dari huruf P, maka size-nya harus di bawah 100. Karena sama besar, maka kita gunakan 100. Lalu color-nya kita buka. Setelah itu kita buka more color. Selanjutnya kita bebas memilih warna. Nah, jadi setelah kita pilih warna, maka warna bullets-nya ini udah berubah ya. Lalu kita okekan. Setelah muncul bullets-nya, kita sekarang melakukan pengetikannya dulu. Setelah selesai, kita tekan dulu tombol enter, maka muncullah bullets-nya lagi. Sekarang kita ketikkan ya. Nah, setelah selesai kita ketikkan, untuk judulnya di sini kan tercetak tebal. Jadi kita blokkan dulu. Lalu kita aktifkan bold. Selanjutnya yang mau kita perhatikan adalah di sini ya. Di sini terlihat jarak barisnya ini kan agak lebar ya. Tidak seperti yang di bawah menyempit ya. Untuk yang agak lebar, cara pengaturannya yaitu kita blokkan dulu ini. Lalu kita buka kotak kecil paragraf.
Kemudian yang mau kita atur di bagian line spacing, kita pakai ukuran 1.5 lines. Kemudian oke kan. Nah, di sini jaraknya udah diatur ya. Selanjutnya kita buka insert text box, kita munculkan text box yang kedua. Fontnya seperti tadi menggunakan Times New Roman. Font size-nya 40. Selanjutnya kita ketikkan dulu judulnya. Posisi judul di tengah, kita aktifkan center, lalu kita ketikkan. Setelah itu kita enterkan ya. Lalu kita aktifkan align left. Selanjutnya, nah di sini ada angka, ada penomoran. Untuk membuat penomoran, kita buka tombol numbering. Posisinya tombol numbering di sini. Ini kan bullets, pas di sampingnya ini ya. Ini ada numberingnya. Kita buka dulu panahnya, lalu kita pilih bullets and numbering. Nah, perhatikan di sini ya. Ini ada pilihannya ya. Kita harus memilih sesuai dengan bentuk yang mau kita gunakan. Bentuk yang mau kita gunakan adalah 1 titik, 2 titik. Jadi kita pakai yang ini. Lalu untuk size-nya juga sama seperti pengaturan bullet ya. Kita perhatikan dulu angka 1. Angka 1 dengan huruf P ini kan sama besar. Jadi size-nya kita gunakan 100. Apabila angka satunya lebih kecil dari P, maka size-nya harus di bawah 100. Kemudian kalau angka satunya ini lebih besar dari huruf P, maka size-nya harus di atas 100. Selanjutnya yang mau kita atur adalah color-nya. Kita buka color, more color, lalu kita bebas memilih warna. Nah, setelah kita memilih warna, maka di sini color-nya udah berubah ya. Untuk awal penomoran, ini dapat kita atur pada bagian start at. Apabila kita mau membuat penomorannya mulai dari 5, maka start at-nya ini kita naikkan aja menjadi 5. Kalau kita mau membuat penomoran mulai dari 3, maka kita turunkan aja jadi 3. Jadi untuk penomoran bisa kita atur awalnya itu dari angka keberapa ya. Karena kita mau mulai dari 1, maka start at-nya sekarang kita atur menjadi 1. Lalu ini kita okekan. Selanjutnya kita ketikkan isinya dulu. Nah, setelah kita selesai mengetikkan, kita lihat ya, hasil pengetikannya seperti ini ya. Text boxnya ini sudah melewati slide ya. Supaya text boxnya tidak melewati slide, kita atur posisi text box. Kita klik dulu yang pertama ini. Nah, di garis putus-putus ini kita letakkan mouse pointer. Ini saya letakkan di sisi atasnya. Klik kiri tahan, naikkan dulu. Nah, kemudian yang bawah kita naikkan juga. Jadi sekarang udah tidak melewati slide. Lalu kita berikan efeknya ya. Kita blok judulnya dulu. Nah, untuk judul memiliki cetak tebal. Jadi kita aktifkan bold. Nah, sekarang untuk pengetikannya udah selesai. Kita lihat lagi selanjutnya. Line spacing dan alignment seperti terlihat pada slide ke-1 kita udah buat. Yang agak melebar dan yang sempit. Seperti ini ya. Udah kita atur. Selanjutnya, lakukan pengaturan bullets dan numbering sesuai dengan instruksi guru. Ini sudah kita lakukan juga. Yang berikutnya, berikan theme pada slide ke-1. Untuk memberikan theme, caranya kita buka desain. Lalu kita perhatikan di bagian sini ya. Ini ada tertulis themes.
Lalu kita tekan tombol more untuk themes. Selanjutnya kita pilih salah satu themes yang tersedia. Sebagai contoh, yang ini ya, sebagai contohnya ya, klik kanan, lalu perhatikan untuk apply to-nya. Apply to all slide dan apply to selected slides. Yang kita pilih adalah apply to selected slides. Nah, begini. Atau kalau kita mau mengubah themes-nya juga bisa, kita tekan tombol more, lalu kita pilih themes yang lain. Kita klik kanan, apply to selected slides. Nah, seperti ini ya cara mengatur themes-nya. Selanjutnya tampilkan presentasi. Untuk menampilkan presentasi kita buka slideshow from beginning. Nah, inilah cara menampilkan presentasi. Untuk keluar dari presentasi, tekan tombol escape. Demikianlah untuk materi daftar terstruktur pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.